Para pemirsa yang saya muliakan, salam jumpa kembali dengan Om Pas, obrolan mantan polisi A'la Serpiko. Om Pas kali ini masih akan mengulas mengenai sinetron Duren 3, tragedi di Rumah Sang Jenderal, yang akhir-akhir ini masih terus menjadi bahan pembicaraan publik, terutama yang menyangkut mengenai informasi apakah memang terjadi pelecehan seksual yang menjadi pemicu timbulnya kemarahan Sambo sehingga melakukan tindakan brutal membantai Yosua bersama dengan ajudannya. Isu ini, isu yang terkait dengan adanya pelecehan itu timbul tenggelam selama dalam perjalanan sinetron Duren 3 ini. Mengapa demikian? Karena isu ini ada yang berkepentingan, yaitu ada yang ingin mengungkap bahwa isu pelecehan itu ada, tapi ada juga yang ingin mengungkap bahwa isu pelecehan itu tidak ada. Ini terutama didorong oleh para advokat dari Yosua, karena advokat dari Yosua ini memperjuangkan hak daripada keluarga Yosua yang tidak terima, merasa tidak diperlakukan secara adil karena putranya Yosua adalah seorang andalan keluarga dan kemudian dikabarkan sebagai pelaku kejahatan yang kemudian meninggal di dalam tembak-menembak ketika Yosua baru saja melakukan tindakannya dan kemudian ketahuan. Inilah yang menjadi pemicu dari pihak korban, yaitu tim advokat korban Yosua, untuk memperjuangkan tidak mau kliennya itu dipermalukan seperti itu. Itulah kira-kira satu sisi yang mengendaki bahwa isu pelecehan itu tidak ada. Sedangkan di sisi lain ada juga yang ingin mengungkapkan sebetulnya yang terjadi itu apa, karena Ibu Putri kan kekeh terus di dalam kesaksiannya, mulai dari pertama kali dulu sampai pemeriksaan terakhir kemarin masih bersikukuh bahwa terjadi pelecehan atas dirinya. Nah, mari kita telusuri ya, mulai dari awal. Munculnya adanya isu pelecehan itu adalah akibat dari rilis Karopenmas ya, tanggal 11 Juli, yaitu 3 hari setelah terjadinya peristiwa pembantaian Yosua itu, dimana kemudian di dalam pembantaian itu Bapak Sambo itu tadinya kalap mendengar istrinya dilecehkan sehingga terganggu harkat dan martabat keluarganya, sehingga dia naik pitam dan kemudian menghabisi Yosua bersama-sama dengan ajudan Brigadir E, RR, dan Kuat Ma'ruf. Bahkan Ibu Putri juga diikut-ikutan di dalam perencanaan itu, kabarnya demikian. Jadi ketika dirilis hari Senin, dulu kan diumumkan bahwa rilis ini berdasarkan 2 LP, yaitu LP mengenai adanya penodongan, percobaan penodongan oleh Yosua kepada Ibu Putri dan percobaan pelecehan seksual oleh Yosua terhadap Ibu Putri, sehingga Ibu Putri teriak, Brigadir Yosua keluar kamar dan kemudian ditegur oleh Baradae, malah menembak, kemudian terjadilah tembak menembak sehingga Yosua meninggal di tempat, dan kemudian diberitakanlah itu rilis itu. Ternyata kejadian itu kan dulu kan rilis itu berdasarkan daripada skenario yang dibikin oleh Bapak Sambo untuk menutupi kegiatannya atau tindakannya itu, sehingga seakan-akan bukan berupa pembunuhan berencana tetapi tembak menembak antara Yosua dengan Baradae. Waktu itu kan Baradae ditumbalkan seperti itulah. Nah, pertama kali memang Baradae juga mengakui seperti itu. Nah, itu pertama kali muncul bahwa itu isu itu adanya pelecehan oleh Yosua. Nah, isu ini dibantah mati-matian oleh keluarga ketika dia menerima jenazah tidak boleh dibuka. Kemudian setelah dibuka ternyata kok luka parah dan diduga itu bukan karena tembak-menembak, itu pasti ada penganiayaan. Nah, makanya kemudian keluarga itu serempak didukung oleh para advokat yang militan memperjuangkan ketidakadilan atas perlakuan terhadap Yosua, di mana Yosua dianggap sebagai penjahat yang meninggal sehingga penguburannya pun tidak pakai upacara militer tadinya pertama kali ya, sehingga dia nuntut untuk supaya dikuburkan, digali kembali dan kemudian dikuburkan dengan tata cara militer. Kira-kira itu. Nah, akibat dari ketidakterimaan dari pihak korban itu, advokat malah menggugat ataupun melapor kepada Bares Krim Polri tanggal 18 bahwa kliennya itu adalah dianiaya dari Magelang sampai Jakarta, sehingga dia mendalilkan TKP-nya mulai dari Jakarta, dianiaya dan kemudian direncanakan dibunuh. Karena apa? Karena Yosua sejak dari Magelang sudah ketakutan, nelpon pacarnya bahwa saya akan diancam mau dibunuh si Kuat dan sebagainya, oleh sekuat gitu. Kalau sampai lapor ke atas maka saya pasti dibunuh. Itulah karena ketakutan seperti itu maka didalilkan oleh advokat Yosua, keluarga Yosua itu, bahwa Yosua ini sudah dianiaya dari Magelang
sampai di Jakarta. Jadi tidak ada itu dalil si Yosua itu melakukan pelecehan. Itu penghinaan besar bagi keluarga Yosua karena dia kan meninggal menjadi korban pembantaian, kok diisukan sebagai pelaku kejahatan dan kejahatan yang sangat hina, yaitu melecehkan ibu putri sebagai majikannya. Itu kira-kira ya. Isu kedua munculnya bahwa itu tadinya muncul ada isu ibu putri itu dilecehkan, kemudian dibantah oleh keluarga Yosua melalui advokatnya. Nah, kemudian karena isu menjadi perhatian publik, akhirnya kan ada perintah dari Pak Jokowi itu supaya polisi jangan menutup-nutupi gitu. Nah, polisi juga sigap membuat tim khusus mengecek kejadian, cek ulang, ternyata terungkaplah ya bahwa ternyata kejadiannya bukan tembak menembak. Jadi waktu itu Bapak Kapolri mengumumkan pertama kali ya, pengumuman pertama itu bahwa Baradae menjadi tersangka, dan yang kedua tidak ada terjadi tembak menembak, tapi yang ada adalah penembakan. Nah, sudahlah, ini advokat puas kan bahwa itu tidak ada penembakan gitu. Dan kemudian terjadi rekayasa merusak TKP, tapi istilahnya waktu itu masih sopan dengan cara tindakan yang tidak profesional dilakukan oleh 31 anggota. Ternyata 31 anggota itu ada anggota loyalis Sambo yang dipanggil oleh Pak Sambo waktu itu mendadak dan kemudian diperintahkan untuk menghilangkan jejak, yaitu CCTV diambil, kemudian rekamannya dirusak dan sebagainya, dan kemudian dibikin cara seakan-akan tembak menembak itu. Nah, tapi setelah dari kerja tim khusus itu kan terungkap bahwa itu adalah rekayasa dan diumumkan oleh Bapak Kapolri tidak ada tembak menembak, dan kasus itu pun juga dihentikan. Tapi penghentiannya baru tanggal belakangan ya, setelah beberapa hari, tanggal 11, tanggal 18 dilaporkan, kemudian kurang lebih akhir daripada Juli itu barulah diumumkan bahwa kasus percobaan penodongan dan pelecehan itu dihentikan karena dianggap tidak ada tindak pidana. Nah, itu kan jadi itu tenggelam itu ya. Jadi itu tenggelam itu isu mengenai itu tidak ada tindakan pelecehan itu. Nah, tapi kemudian ketika Bapak Sambo ditetapkan sebagai tersangka waktu itu, Pak Sambo kan, saya bertanggung jawab atas tindakan saya, tapi karena saya bertindak karena harkat dan martabat saya dilecehkan. Nah, muncul lagi bahwa itu ada dilecehkan kan gitu. Tetapi kejadiannya itu bukan pelecehan yang seperti di Karang dilaporkan di Jakarta itu, yaitu ketika terjadi di Magelang. Jadi isunya Bapak Sambo itu kan mendapat laporan dari Ibu Putri ya ketika di Magelang diperlakukan seperti itu, ketika berpulang sampai ke Jakarta, kemudian Pak Sambo marahlah waktu itu, maka direkonstruksi kan itu kelihatan itu kan. Direkonstruksi kelihatan bahwa dia menerima laporan dari istrinya gitu, marah, dan istrinya pasti waktu itu mengutarakan bahwa terjadi pelecehan di Magelang. Tapi kemudian kabarnya itu ya ketika ibunya menyampaikan gitu itu, kemudian Pak Sambo menyarankan terjadinya pelecehan di Jakarta aja kan gitu, untuk dibikin skenario yang seperti tadi supaya terjadi tembak menembak. Nah, itu. Jadi dari perkembangan kasus seperti itu, kayaknya Ibu Putri itu memang dulu merasa pernah dilecehkan di Magelang ini gitu kan. Nah, kemudian di dalam rilis ataupun di dalam dengar pendapat dengan DPR, Bapak Kapolri waktu itu menyatakan bahwa dari berbagai informasi beredarnya isu-isu di luar mengenai motif daripada Bapak Sambo itu, kan itu motif selalu dipertanyakan terus oleh publik itu ya. Pak Kapolri menyimpulkan bahwa itu diperkirakan ada, kalau tidak pelecehan ya perselingkuhan. Nah gitu, muncul lagi kan itu isu ada pelecehan lagi. Nah, isu ini dibantah oleh advokatnya itu di dalam talkshow dengan saya waktu itu. Apa itu Pak Kapolri itu masih menghidupkan lagi itu isu pelecehan, kan sudah dihentikan katanya gitu. Isu pelecehan kan sudah di SP3, kenapa diungkit lagi, diangkat lagi gitu. Nah, padahal ya yang di SP3 bahwa tidak ada kejadian pelecehan dan penodongan itu adalah LP yang dibikin oleh Pak Sambo itu. LP yang dibikin tanggal 9 dan dirilis tanggal 11 itu dihentikan. Dan kemudian kan tidak ada lagi LP mengenai pelecehan ataupun perselingkuhan. Yang ada adalah pernyataan daripada Pak Sambo yang mengatakan bahwa saya ini berbuat begini karena saya merasa martabat dan keluarga saya itu injak-injak oleh isu yaitu terjadinya pelecehan yang di Magelang itu. Nah, muncul lagi kan itu isu mengenai pelecehan. Tapi kalau secara hukum ya, itu baru isu.
bahwa itu ada kejadian apa tidak. Tetapi meskipun tidak ada laporan adanya pelecehan di Magelang, karena Pak Sambo kan itu hanya ngomong gitu aja dulu, itu belum bikin LP lagi itu bahwa terjadi pelecehan yang di Magelang itu. Ibu Putri juga belum pernah melaporkan kan itu karena malu katanya gitu. Nah, ya akhirnya tapi tetap tim khusus juga ngecek dulu di Magelang sana gitu kan, apa yang terjadi di sana. Nah, waktu itu sementara disimpulkan, oh ya ada informasi itu yang dibacakan di DPR itu, apa benar waktu itu ada isu bahwa Ma'ruf memerkoi Yosua lagi bopong ibu dari sofa ke tempat tidur gitu kan. 2 hari kemudian kepergok dia mengendap-endap keluar sehingga terjadi kemarahan, itulah maka si Yosua ketakutan akan dibunuh oleh si Kuat maksudnya itu isu pertama ya. Kemudian jadi memang kemudian muncul lagi isu adanya pelecehan yang ada di Magelang itu udah itu diperdebatkan oleh advokatnya, nggak terima kok masih dianggap klien saya itu sebagai penjahat gitu kan. Nah kemarin waktu rekonstruksi, nah kok kemudian ada juga adegan di mana ada Ibu Putri tidur, kemudian di situ ada Pak Ma'ruf di dalam. Nah jadi ini, tapi sayangnya rekonstruksi itu kan nggak jelas itu adegan apa kan gitu, karena mungkin ya kalau itu adegan asusila ya mungkin pasti dipotong lah. Tetapi kan tidak dijelaskan itu adegan itu menunjukkan adegan apa, apakah adegan di mana yang sebetulnya melakukan tindakan asusila itu Yosua atau Ma'ruf. Kan isunya yang terjadi begitu. Apalagi ditambah dengan keterangannya pengacara Gondrong itu yang kemudian diberhentikan dari pengacaranya Baradae itu. Enggak, yang benar oke lah, isu motif enggak ada, enggak akan diungkap. Tetapi diungkap enggak apa-apa, asalkan jangan sampai yang dianggap bahwa yang melecehkan itu Yosua, tapi yang betul adalah si Ma'ruf. Kan gitu kan. Dasarnya apa? Itu si Baradae dulu ngomong, "Bang, saya juga curiga ini ada main antara Ma'ruf dengan ibu." Nah, gitu kan. Jadi kemudian isu yang di Magelang itu, isu pelecehan yang di Magelang itu ya, itu ternyata juga ada teori lain yang mengatakan justru Ma'ruf yang berselingkuh dengan Ibu Putri dan diketahui oleh si Yosua, sehingga Yosua diancam itu kan akan dibunuh oleh si Ma'ruf. Itu kan klop dengan keterangan yang ada di HP-nya Yosua itu gitu kan. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan publik ya, loh kalau memang dulu dilecehkan di Magelang, lah kok kenapa kok masih baik-baik saja pulang itu ya dari Magelang, walaupun dia lain mobil, tapi begitu pulang sampai di Saguling kok masih baik-baik aja kelihatannya kan, itu tidak ada masalah apa-apa. Itu yang jadi pertanyaan. Makanya publik juga mempertanyakan, apa itu kok kalau memang terjadi pelecehan masuk kayak gitu, apa mungkin sih supirnya yang Yosua yang dikirimin videonya bahwa dia menyetrika dikirimkan pada adiknya itu oleh Ibu Putri, ini loh adik kakak kamu tuh hebat kali ini ajudan, sampai saya bingung mau kasih gaji berapa, masa kayak gitu habis itu melakukan pelecehan gitu. Itu kan jadi tanda tanya itu. Jadi intinya tanda tanya antara ada dan tiada mengenai isu pelecehan itu apa tidak. Nah kemudian belakangan ini yang itu sementara sudah agak reda ya pembicaraan mengenai motif adanya pelecehan itu, muncul lagi dengan keterangan dari Komnas HAM maupun Komnas Perempuan. Komnas Perempuan memperjuangkan akan hak-hak daripada Ibu Putri itu. Dia kan melihatnya kan karena perlindungan perempuan ya, pasti yang disorot adalah hak daripada Ibu Putri. Kalau menurut Komnas Perempuan kan dia itu korban daripada suaminya kan gitu kan, korban dari pelecehan, korban dari kebodohan si Sambo lah katanya gitu kan. Dia tadinya kan dia kan mengatakan disuruh ngomong itu bikin bahwa pelecehannya itu di Jakarta, walaupun dia ngomong di Magelang kan gitu. Jadi jangan dibully terus lah Ibu Putri, hak-haknya juga harus dipenuhin gitu. Makanya ketika dia disorot oleh masyarakat juga, kok ibu ini kok diperlakukan secara istimewa kan gitu kan, sudah melakukan perencanaan pembunuhan ikut terlibat kok tidak ditahan kan gitu. Dengan alasan karena kesehatan, karena kemanusiaan, karena ada anak kecil. Lah orang-orang membandingkan kan, lah banyak selama ini di tahanan maupun di LP sana bahwa tahanan yang sudah menyusui anak 2 dan sebagainya itu, kok itu nggak ditahan, apa mentang-mentang ini istri jenderal kan gitu. Itu jadi dipermasalahkan lagi. Itu buntut daripada isu apakah Ibu Putri ini
kok masih dilindungi ya dengan tindakannya seperti itu gitu. Itu dari dorongan daripada Komnas HAM, Komnas Perempuan terhadap munculnya isu-isu ini, pelecehan maupun isu perlakuan spesial kepada Ibu Putri. Nah, yang paling dasar lagi adalah rekomendasi daripada Komnas HAM. Nah, ini Komnas HAM ini kan dari dulu kan pertama kali itu kan dikasih kesempatan oleh Bapak Kapolri untuk mengawal penyidikan ini, karena waktu itu polisi begitu adanya kasus mengenai pembantaian yang kemudian dirilis sebagai tembak menembak oleh Pak Sambo itu kan dianggap polisi membohongi publik gitu kan, padahal yang bohong ya cuma Pak Sambo itu aja kan gitu, karena kalap dia kemudian bunuh direncanakan dan kemudian celakanya setelah bunuh dia berusaha menutupi kejadiannya dengan mengerahkan anggotanya yang loyalis ya, jadi kasihan kan semua 31 kemudian 90 diperiksa, dan kemarin di PTDH kan dipecat itu si cucu atau siapa itu, Pak Sambo sendiri juga ada dipecat itu karena udah bertumpuk-tumpuk kesalahannya itu kan yang terjadi itu. Nah, Komnas HAM ini tuh diajak, oke lah silahkan kawal ini. Wah, dengan gagah beraninya Komnas HAM ini oke, saya ikut mengawal tapi dengan cara sendiri. Oh, ternyata di dalam kiprah berikutnya Komnas HAM ini betul-betul memanfaatkan panggung ya, bertindak di tanda petik disoroti oleh masyarakat oleh pengamat terlalu berlebihan, berlagak seperti kayak semacam penyidik malah atasan penyidik gitu kan. Karena apa? Komnas HAM ini bukan hanya meneliti apakah ini kejadian terjadi pelanggaran HAM atau ada tidaknya HAM berat, di mana Komnas HAM ini mempunyai kewenangan ya, kalau HAM berat itu Komnas HAM ini boleh itu menyarankan untuk dilakukan penyidikan oleh jaksa dan kemudian diproses di pidana. Tapi kalau ini kejadian biasa mestinya Komnas HAM ini saya tidak begitu aktif lagi. Tapi ini kan nggak aktif, malah menganalisis hasil penelitian saksi, dan kemudian malah itu terakhir menyarankan bahwa terakhir sekali itu yang merekomendasikan bahwa patut diduga terjadi kekerasan seksual, maka menyarankan pada polisi untuk menindaklanjuti penyidikan ini. Kan konyol itu kayak gitu tuh. Ini apa peran Komnas HAM ini? Padahal kan kalau dalam kasus ini diteliti itu melanggar HAM apa tidak ada, itu kasus pidana biasa, ya sudah silakan penyidikan polisi. Itu. Ini kan saking tadinya itu dikasih kewenangan yang sangat banyak oleh polisi ya, termasuk juga itu merilis mengenai hasil-hasil video rekaman yang dari Magelang sampai Jakarta itu, yang itu membantah keterangan atau dalil yang disampaikan oleh advokatnya korban itu. Karena korban kan dulu mendalilkan itu penganiayaan dari Magelang sampai Jakarta. Ternyata kan rilis itu yang sebetulnya itu barang bukti yang nyita polisi kemudian diekspos oleh Komnas HAM kan menunjukkan bahwa itu masih hidup tuh Yosua itu. Nah, itu kan membantah. Itu isu itu bagus, mestinya polisi yang merilis, tapi polisi karena kurang pede menyerahkan pada Komnas HAM. Akhirnya Komnas HAM ya itu merasa diberikan peluang untuk itu, dia jadi kayak detektif swasta itu, menganalisis semua kasus, menganalisis semua rekaman video dan sebagainya, sampai pada video terjadinya di TKP yang di Duren 3 itu bersamaan dengan rilis mengenai rekonstruksi itu. Jadi intinya isu ini ya, isu mengenai ada tidaknya pelecehan itu timbul tenggelam ya. Ini ada 10 poin itu tadi. Terakhir yang memuncak adalah akibat daripada adanya rekomendasi itu. Kemudian kalau dari pandangan Ompas ya, ini dari pandangan kami sebagai mantan penyidik ini ya, ini sebetulnya yang terjadi adalah begini. Isu mengenai apakah terjadi pelecehan apa tidak itu diungkapkan oleh Ibu Putri itu yang mengalami kan waktu itu, sehingga dia lapor pada suaminya, dan isu itulah yang menjadi pemicu si Sambo marah. Kemudian dia langsung merencanakan pembunuhan bahkan bersama dengan Ibu Putri itu sendiri. Nah, tapi untuk polisi sebetulnya isu itu tidak penting banget. Karena apa? Sudah cukup bukti bahwa untuk membuktikan adanya rencana pembunuhan, kemudian pembunuhan oleh Bapak Sambo dibantu oleh itu ajudannya, itu sudah cukup bagi polisi, sehingga berkas itu kan sudah dikirim ke sana. Tapi kan publik masih menanyakan terus mengenai motif kan itu. Motif itu untuk bagi polisi tidak sangat penting amat gitu. Makanya itu ya biarlah motif itu, silakan mau ada apa tidak pelecehan yang ada di Magelang itu, untuk Polri tidak sangat berkepentingan untuk mengungkap itu. Nah, tapi yang berkepentingan untuk mengungkap itu adalah itu tadi, antara tarik ulur orang yang memperhatikan mengenai peran daripada isu pelecehan itu. Kalau dari pihak advokatnya Yosua tidak terima itu isu ada, karena itu dianggap sudah tidak ada kan, sudah di SP3. Padahal itu isu yang diungkap adalah isu yang ada di Magelang gitu. Karena kalau sampai itu isu itu memang ada, wah berarti kan malu itu Yosua kan sebagai orang penjahat kan, seakan-akan gitu.
Nah di sisi lain juga ada ketakutan dari orang, khawatirnya nih isu itu nggak diangkat tidak diangkat oleh polisi, karena isu itu nanti kalau itu diangkat kan bisa meringankan Sambo kan gitu. Meringankan Sambo karena dia punya alasan untuk membunuh, sehingga yang tadinya itu kemungkinan bisa pembunuhan yang direncanakan, tapi karena dia muntap waktu itu marah sehingga jadi cuma 338. Nah, itu kecurigaan kayak gitu yang terjadi lah gitu. Nah, makanya itu ini saya perlu dijelaskan ya gitu, bahwa isu perencanaan pembunuhan itu ya tanpa harus ditambah dengan informasi bahwa itu memang terjadi pelecehan apa tidak, itu sudah cukup ya, bahwa memang kalau pandangan saya sih ya itu, mudah-mudahan ini juga jaksa juga menilai itu sudah cukup. Dengan Sambo ngomong bahwa saya merasa terhina karena harkat martabat keluarga saya ini dilecehkan, maka kemudian saya habisin dia kan gitu kan. Cukup, tidak perlu dibuktikan yang membuat dia terhina itu kenapa, apakah pelecehan atau perselingkuhan, itu nggak penting gitu. Tapi yang penting adalah timbulnya niat Sambo itu ya karena itu merasa keluarganya dilecehkan itu. Adapun bagaimana pelecehan itu nanti biarlah di pengadilan sana, itu nanti yang akan menentukan hakim gitu. Jadi intinya ya ini sementara ini isu terus berkembang antara menolak adanya isu pelecehan dan kemudian juga memperhatikan adanya pelecehan itu, itulah yang terjadi di publik ya, akibat daripada pemahaman yang berbeda-beda. Komnas HAM tadinya mengungkap ini mungkin karena untuk menunjukkan kehebatannya itu ya, bahwa dia sangat berbasis aktif di dalam mengungkap apakah ini terjadi masalah pelanggaran HAM atau tidak gitu. Tapi kebablasan akhirnya malah blunder dari dia sendiri. Dia menyimpulkan bahwa patut diduga dan sebagainya itu hanya berdasarkan keterangan saksi kan. Dia kan nggak dibuktikan dengan bukti-bukti material yang ada di sana di Magelang, hanya menyuruh polisi supaya menindaklanjuti itu. Lah itu kan suatu hal yang menurut kita jadi nggak tepat dengan kewenangan Komnas HAM. Nah, sementara dari perlindungan perempuan juga memperjuangkan bahwa Ibu Putri itu apapun ininya dia adalah korban, maka haknya harus dilindungi gitu. Jadi jangan kemudian dia korban gitu nggak boleh ngaku dia dilecehkan, kan itu juga nggak benar gitu. Sementara dari polisi sendiri tidak butuh sekali dengan ada tidaknya masalah pelecehan itu. Saya kira itu ya. Jadi ya memang ini sinetron ini sangat menarik sekali ya, panjang, dan kemudian setiap perkembangan isu selalu diperdebatkan karena didasari oleh tadinya rasa kepercayaan masyarakat pada polisi itu jatuh ya, karena dianggap polisi pembohong itu. Sementara di sisi lain ya polisi tidak pandai lah memberikan keterangan mengenai perkembangan isu yang ada, sehingga isu yang ada itu terus dibiarkan menjadi bahan perdebatan. Contoh juga termasuk ini juga ini. Isu pelecehan ini ada apa tidak, kan sampai sekarang belum ada penjelasan daripada Polri sendiri apakah ini yang terjadi itu ada apa tidak. Sejauh ini kan cuma keterangan dari Bapak Kapolri aja bahwa isunya diduga kalau tidak perselingkuhan dan atau pelecehan seksual. Nah ini akan kita dalami kan dulu begitu. Nah terus hasil pendalaman ini sampai sekarang kan belum pernah diterangkan. Itu kira-kira demikian ya. Mudah-mudahan ya walaupun selingan ini ada manfaatnya untuk memahami apa yang terjadi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mohon dibantu subscribe, like dan share-nya, dan notifikasi juga mungkin supaya kelanjutan daripada rekaman-rekaman kami bisa diterima oleh para pemirsa sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di dalam Kompas berikutnya.